Diceritakan dalam kisah Pitutur Sunda Pantun Bogor bahwa penyerangan pasukan kerajaan dari Banten yang saat itu dibantu oleh tentara Demak dan Cirebon berhasil memporak-porandakan kerajaan Pajajaran. Yang akhirnya membuat seluruh penghuni istana kerajaan Pajajaran terpaksa pergi untuk melarikan diri. Sampai saat ini mereka tersebar dalam beberapa wilayah seperti di daerah Ciamis, Panjalu, dan juga wilayah Garut Hutan Sancang yang dikenal dengan Kampung Dukuh Dalam dan Kampung Dukuh Luar yang ada di sekitar wilayah Hutan Sancang. Ada juga yang tersebar di daerah Sukabumi, yaitu di Kasepuhan Cipta Rasa Cipta Gelar, sampai berbatasan dengan Banten yang terkenal dengan Kasepuhan Citorek. Dalam serat Pitutur Wangsit Siliwangi terdapat kalimat yang berbunyi, "Dia anu di sebelah kulon, geralacak tapaki santang. Sabab jaga engke turunan dia jadi panggeuing ka batur jeung kadulur." Di sini amat jelas sekali bahwa sisa-sisa prajurit Pajajaran yang masih setia di sebelah kulon atau di sebelah barat sekarang masih berdiri dengan kokoh yang memegang teguh adat istiadatnya. Mereka adalah komunitas suku adat Baduy yang ada di daerah Lebak Selatan, Provinsi Banten. Dia rawayan ulah sinawani-wani muka ruhsia. Dia mudu ganti ngaran jeung sinembahan, jeung teu nyaho-nyaho naon eta Pajajaran. Sebab jaga engke loba somah anu naranyakeun saha dia jeung naon eta Pajajaran. Dia kudu alakur di hiji tempat ngababakan. Imah kudu satangtung saukuran, teu meunang leuwih teu meunang kurang. Ngarepna ngaler ngidul, teu meunang acak-acakan. Ngabari sauyunan ngajajarkeun hiji tujuan. Diluluguan di hiji lemah ku bangunan tempat daria karumpul. Dia kudu cicing nahan kapeurih, niti sedih nangguan mangsa anu tumiba. Mun inyana menang kabunga anu matak pilucueun, cukup digambarkeun ku hate jeung kiceupna mata inyana. Eueuh seuri, eueuh gegonjakan, eueuh tetembangan nu mantak hate waas. Can mudu inyana muka rusia, lamun can panggih jeung nu moal tulak kunci ka Pajajaran. Sahabat dan dulur Mang Baduy semua, di sini amat jelas sekali dalam Pitutur Sunda tersebut bahwa orang-orang dari suku adat Baduy itu sekarang ini sedang menunggu waktu yang akan tiba, menunggu orang yang membawa kunci tulak Pajajaran yang mereka namakan dengan Budak Angon. Mereka yakin akan datang satu masa mereka akan membuat gerakan dan mendirikan kembali kejayaan Pajajaran. Sahabat dan dulur Mang Baduy semua,
Diceritakan pernah Mang Baduy mendengar sebuah cerita pitutur dari mulut ke mulut yang didengar dari sesepuh-sesepuh Banten, bahwa nanti akan datang masanya terjadi pertempuran antara Baduy dengan Banten, yang mana Baduy akan dipimpin oleh seorang puun sepuh untuk berhadapan dengan pasukan Banten yang dipimpin oleh seorang manusia biasa, hasil tirakat dan permintaan para wali terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang akan memimpin pasukan Banten yang bernama Saih. Sosok Saih ini digambarkan berasal dari gunung daerahan Gunung Karang. Sosok ini digambarkan berperawakan tinggi dan mempunyai bulu-bulu di seluruh tubuhnya yang berwarna putih, laksana seekor monyet Hanuman. Dan belakangan berkembang mitos atau cerita dari pitutur sesepuh-sesepuh Banten bahwa sosok Saih tersebut digambarkan sebagai seorang abuya atau ulama yang berasal dari daerah Ciomas, Banten, yaitu Abuya Besar Abuya Sar'i. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam perseteruan pertempuran antara Baduy dengan Banten, pada saat itu Baduy terdesak mundur dan hampir kalah. Namun kemudian datanglah seorang pemuda yang membantu wilayah Baduy, yang mereka namakan dengan sosok budak Angon tersebut. Kehadiran sosok budak Angon membuat pasukan dari Baduy menjadi kuat dan semangat kembali, yang mengakibatkan pasukan Banten terdesak mundur. Namun pada dasarnya ada rahasia besar di dalamnya. Sahabat Mang Baduy semua, hasil dari percakapan dan ceritaan pitutur dari sesepuh-sesepuh Banten yang Mang Baduy dapatkan, yang kemudian Mang Baduy sambungkan dengan pitutur yang ada dalam pantun Bogor. Di sini mungkin Mang Baduy agak sedikit menafsirkan, yang artinya bahwa akhirnya masyarakat Sunda Banten dan Sunda Baduy mereka berpelukan dan saling memaafkan. Ada sebagian masyarakat sesepuh Banten yang menyatakan bahwa perseteruan dan pertempuran antara Baduy dan Banten itu akan terjadi bila ciri-cirinya itu sudah ada. Di antaranya yaitu ketika masyarakat Banten hidupnya sudah tidak mau lagi memperdulikan dan selalu berlomba untuk keduniaan. Dan ciri yang paling utama yaitu ketika wilayah Banten terbagi menjadi dua. Sahabat dan dulur Mang Baduy di mana saja sahabat dan dulur berada,
Terlepas benar atau tidaknya mitos cerita pitutur Sunda ini, di sini Mang Badri mengharapkan dulur semua jangan menelannya mentah-mentah. Ini hanya sebuah pitutur yang Mang Badri angkat kembali. Ini hanya sebuah cerita-cerita dari sesepuh-sesepuh Banten yang kemudian Mang Badri angkat kembali dalam konten ini. Tujuannya hanya satu, kita mengenal budaya dan mengapresiasi juga melestarikan budaya yang ada di Banten. Terima kasih banyak sudah menyimak dan video Mang Badri. Mang Badri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.